Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Teman-teman, terima kasih sudah menemani kami ya, tetap bersama kami di Yanto Desain. Semoga apa yang kami sajikan itu bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial. Sebenarnya bukan tutorial ya, tapi lebih ke bagaimana pengalaman kerja saya ya terkait dengan desain, terutama beberapa ini ya klien yang mempunyai platform yang berbeda ya, mempunyai ini platform harga ya, yang berbeda. Nah, kemarin saya mendapat project ya dari dari klien dari Indonesia juga, ada yang itu mempunyai budget yang tidak banyak ya, terutama yang mereka adalah UMKM ya. Maka itu pun harga yang diberikan ya, yang kami tawarkan itu juga berbeda dengan harga yang corporate ya, seperti itu. Nah, ini saya akan sampaikan beberapa perbedaan ya. Ini untuk project mandiri ya, bukan project tim. Karena memang kalau project tim ya pasti kita mempunyai nilai yang berbeda, karena kita juga mempunyai tim yang berbeda juga untuk harga maupun pelayanan dan yang lain sebagainya. Jadi langsung saja kita akan melihat beberapa perbedaan ya. Oke teman-teman, kemarin ini adalah project dari UMKM ya yang kami dapatkan. Yang ini logo untuk UMKM, biasanya kita kasih platform di antara 1 juta sampai 3 juta gitu ya. Tapi dengan layanan yang juga berbeda. Nah, untuk di UMKM biasanya kita kerjakan secara mandiri, tidak dengan tim, dan juga kita tidak melakukan riset ataupun yang lain. Kita menanyakan apa yang ada, yang ingin dibikin ya dari logo, dan contoh logo yang biasanya teman-teman atau klien itu harapkan ya. Jadi nanti meskipun harganya murah, tapi harga murah itu tidak mengurangi kualitas dari desain. Nah, ini adalah salah satu logo yang kita bikin ya, Legno IDN. Nah, di sini yang kita berikan ya seperti ini teman-teman ya. Dan memang konsepnya itu adalah logo dibentuk langsung dari nama brand ya, seperti ini. Ini kemudian logonya diharapkan tetap tidak lepas dari teknologi ya, teknologi itu ya. Sehingga di sini saya bikin sebuah logo yang itu di dalamnya terdapat satu potongan ya, dan potongan itu membentuk seperti jalur PCB gitu ya, yang itu elektronik ya, yang itu sangat terlihat ya, meskipun berkecil seperti ini masih sedikit terlihat ya, dan itu menunjukkan fokus dari usahanya. Nah, yang kami berikan itu adalah logo seperti ini. Font kita tidak, karena ini fontnya gratis ya teman-teman ya, saya berikan juga linknya ya, terutama di Google Font ya ini nanti. Kemudian yang kedua, kita berikan dua alternatif seperti ini karena memang kebiasaan kita ya, logo itu bagaimana dia masuk ke media ya. Jadi bagaimana dia nanti dicetak dan itu masuk di media-media tertentu, ataupun itu nanti masuk menjadi bagian promo ya di IG, di YouTube dan sosial media yang lain. Nah, selanjutnya kita berikan juga konsepnya ya. Di sini seperti ini teman-teman. Ya, kita tetap memberikan konsep yang kita bikin, jadi tidak asal desain gitu. Jadi tidak asal desain ya. Di sini kita berikan logo dirancang dari nama brand secara langsung. Dalam teks terdapat garis-garis pemotong seperti jalur elektronik atau PCB ya, yang menunjukkan teknologi, dan yang futuristik juga dapat dikenal sebagai toko software. Jadi di sini juga kita harapkan orang lihat logonya itu sudah tahu, oh ini adalah fokus dari bisnisnya itu adalah di teknologi atau
setidaknya elektronik atau software itu udah kelihatan di situ. Warna logo biru khas industri teknologi yang mencerminkan stabilitas, keahlian, kualitas, keamanan, dan profesionalisme. Ini juga kita berikan warnanya juga senada ya dengan fokus dari bisnisnya. Tapi kita tidak menutup revisi ya, jadi tetap ada revisi jika diperlukan ya. Nah, jika ada revisi yang diinginkan ya kita akan revisi. Contohnya warnanya dia tidak ingin warna biru gitu ya, dia warna merah atau oranye atau hijau, itu kita tetap bisa bikin. Tapi kita juga sebenarnya kita ngasih saran juga kepada klien agar mengetahui psikologi warna ya, sehingga mereka tidak teknologi tapi warnanya yang seperti fast food itu juga nanti di mata klien mereka itu dikiranya itu bukan bisnis di bidang teknologi, tapi dikiranya itu mungkin bisnis yang lain gitu ya. Ini memang kita ngasih platform harga sekitar 1-3 juta karena memang ini UMKM ya, sehingga budget untuk desain logo itu biasanya mereka juga kesulitan. Kebanyakan juga untuk UMKM itu mereka tidak memperhatikan desain dan juga logo seperti ini karena memang budget mereka untuk produksi, untuk untuk stok barang ataupun yang lain sebagainya itu kadang lebih diutamakan daripada desain logo ataupun desain promo kayak gitu ya. Kadang mereka bikin sendiri. Tapi kita juga harus paham bahwa desain itu adalah wajah dari perusahaan ya. Logo itu adalah wajah dari perusahaan, dan juga ujung tombak dari marketing itu adalah tampilan terbaik ya. Jadi kalau kita datang ke sebuah acara ya, kemudian dengan pakaian kumal itu kan juga tidak diperhatikan, bahkan mungkin kalau masuk ke acara itu dilarang gitu ya. Ya dilarang ya, karena bahkan di Facebook Ad itu kan juga kalau desainnya tidak sesuai dengan kriteria di situ ya, mungkin tulisannya teksnya terlalu kecil atau yang lain sebagainya, itu tertolak ya gitu. Nah, itu juga sama saat di acara, waktu kita berada di sebuah acara ya kita harus menampilkan yang terbaik sehingga banyak mata itu melihat, memperhatikan pesona yang kita pakai gitu ya. Nah, sehingga mereka tertarik untuk bertanya, kemudian tertarik untuk berkenalan seperti itu. Termasuk juga dalam usaha ya, meskipun budgetnya sedikit ya tetap harus dianggarkan ya agar kualitas dari desain untuk bisnisnya itu tetap terjaga gitu. Itu teman-teman ya, menurut kami ya. Nah, dan tentu saja ada beberapa desain juga yang pernah saya bikin ya seperti ini. Ini juga sebenarnya teknologi juga ya sebenarnya ini. Dan ini sama ya, senada warna biru, tapi kadang birunya itu juga berbeda. Kemudian mereka juga menginginkan seperti yang saya sampaikan tadi, menginginkan untuk dengan warna-warna yang lain, sehingga kami juga memberikan layanan untuk melakukan kombinasi ya warna-warna yang cocok untuk desain ini jika nanti ditampilkan di setiap media yang mereka miliki. Nah, teman-teman, inilah yang ada ya, mereka kita beri salah satu contoh ya, dan itu memang mungkin berbeda ya dari yang tadi. Seperti nah, mereka kita minta memilih warna birunya saja, kita nanti akan kasih gradasi yang berbeda dan juga warna-warna yang lain. Nah, untuk logo ini dipilih semua warna ini dipilih semua ya. Memang kita sarankan bahwa warna yang terbaik untuk teknologi itu adalah warna biru. Tapi untuk media-media yang lain ya, ada yang kita tahu ya, mereka juga ingin logo ini bisa masuk ke usia yang lebih muda ya. Mungkin karena warna biru mereka menganggap warnanya lebih ke dewasa ya. Mereka juga ingin warna-warna yang fun gitu ya, seperti warna-warna yang pastel seperti ini yang mungkin mereka tampilkan di promo mereka nanti ya, di media promo mereka ya. Oke teman-teman, dan ini juga sama harganya itu kisaran 1-3 juta ya, karena ini adalah juga UMKM ya, mereka yang baru membangun bisnisnya. Nah, selanjutnya ini logo yang sudah lebih mahal ya, karena di sini dia menginginkan, ini sebenarnya ada beberapa alternatif teman-teman ya.
Ini ada alternatif, dan ini yang saya ambil sebagai contoh itu adalah alternatif yang paling mendekati ya, yang sudah selesai. Nah, di sini mereka sebenarnya di bidang ini ya, sosial ya, di bidang sosial, yang mereka itu menginginkan seperti ini, infinite ya juga dari lubang itu, tapi dari love ya, cinta gitu ya, cinta itu. Nah seperti ini yang mereka setujui. Warnanya memang warna yang ada seperti ini ya teman-teman ya, ada 3 warna ini yang mereka pilih ya. Logo itu harus mempunyai 3 warna ini, dan ini sudah fix. Kemudian kita juga memberikan sebuah layanan jika mereka mau ya, juga menginginkannya juga, yaitu di standar riset. Nah, kita juga masuk di sini, sehingga mereka juga merasa bahwa puas ya. Termasuk desain logonya itu kemarin ada sekitar 4 alternatif desain ya yang kita tawarkan. Dari 4 desain itu ini yang terbaik. Ada 2 yang mereka ambil dan mereka revisi ya. Jadi kita memberikan layanan revisi pada logo yang memang belum fit ya. Itu untuk mengetahui bagaimana klien itu menampilkan logo itu di media promo mereka, termasuk di media cetak mereka ya. Nah setelah itu ini yang fix teman-teman ya, logo yang fix, dan ini yang sudah menjadi desain perusahaan mereka. Selanjutnya ya, kita juga memberikan ya desain ya untuk ini ya, untuk t-shirt ya, seandainya nanti mereka menampilkan untuk kampanye atau event-event tertentu ya, itu juga kita tampilkan. Dan ini seperti ini teman-teman, dan ini harganya memang berbeda karena ini adalah sebenarnya ini juga ada yang apa namanya, yang perusahaan ya, ada perusahaan yang berada di belakangnya, dan itu juga besar ya. Kemarin mereka menginginkan paket yang lebih mahal ya, yang itu untuk kisaran di sini adalah 5-10 juta ya. Jadi seperti itu. Ini enggak termasuk yang murah juga ya. Kalau murah juga, kalau sebenarnya kalau udah perusahaan besar itu kita ringnya ya di atas 10 juta gitu ya teman-teman. Dan itu kita kerjakan dengan beberapa tim. Ini project personal teman-teman ya. Ini project personal yang kita kerjakan, jadi ring dari 1 sampai 10 juta itu ya. Yang kalau UMKM tadi, 2 UMKM ini meskipun di bidang teknologi ya, karena mereka baru jualan software atau program atau yang lain, itu ringnya di atas rata-rata 1 sampai 3 juta ya. Kemudian kalau yang ini ya ringnya 5-10 juta untuk harganya untuk teman-teman ya. Dan tentu ya, sebagai teman-teman ketahui tadi ya, kita membedakan layanan ya. Kalau untuk yang ini, yang UMKM, kita biasanya hanya ngasih 2 alternatif desain, yang itu pun kita minta untuk memilih satu di antaranya untuk direvisi jika mereka perlu direvisi. Kemudian hanya memberikan konsep dan warna saja ya. Kita ngasih pendapat ya, istilahnya itu ngasih masukan ya kepada bisnis UMKM tersebut untuk menggunakan warna-warna yang sudah dikenal oleh pelanggan mereka. Kemudian selanjutnya, kalaupun mereka menginginkan warna yang lain seperti ini ya teman-teman, kita juga tetap memberikan satu pilihan yang nanti dipilih ya, banyak pilihan yang bisa dipilih darinya. Nah, itu nanti apakah sesuai dengan bisnis yang mereka fokuskan ya. Selanjutnya, apabila mereka itu adalah sebuah perusahaan yang memang membutuhkan layanan-layanan yang lebih baik ya, kemudian paket yang lebih tinggi ya, kita berikan seperti ini teman-teman ya. Ini ada 4 alternatif desain yang kita tawarkan, dan memang kita juga memberikan layanan revisi unlimited ya. Jadi mereka bahkan salah satu di antara alternatif itu ingin dijadikan station riset ini, kita juga berikan gitu ya, karena memang harganya lebih mahal, dan ini ringnya adalah 5-10 juta itu. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi kita sebagai desainer juga, saya sendiri ya sebagai desainer logo itu juga tidak menutup bahwa logo itu harus
mahal banget, tidak ya. Kita juga membantu dari bisnis para UMKM ya. Kita juga menyesuaikan layanan kita ya, sehingga layanan nanti kita tidak masukkan ke tim kita ya, karena memang kalau udah masuk di tim itu projectnya harus besar ya, karena untuk mengakomodasi semua keperluan ya yang ada di tim tersebut ya. Itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu yang bisa saya sampaikan. Memang logo itu penting dalam sebuah bisnis, karena logo adalah wajah dari perusahaan. Desain itu juga perlu, apalagi sekarang ini teknologi semakin canggih. Untuk memasarkan sebuah produk itu perlu sebuah desain yang bisa masuk ke dalam kancah marketing online ya, terutama di IG, FB, kemudian di TikTok dan yang lain sebagainya. Maka itu sangat perlu desain yang baik ya. Oleh karena itu logo dan yang lain sebagainya itu diperlukan. Jadi teman-teman, kita harus pahami bersama bahwa memang harga dari logo itu tidaklah murah ya, tapi memang dari harga itu menentukan sebuah kualitas ya. Kami juga menyampaikan untuk untuk diri saya sendiri ya, bahwa kualitas itu memang penting ya. Kualitas itu memang, sehingga saat ada klien itu datang kepada kita, maka kita tidak menurunkan kualitas, tetapi juga kita memberikan layanan yang sesuai dengan harga budget yang mereka miliki, sehingga kita tidak ingin mereka kecewa dengan desain yang asal gitu ya. Ya itu teman-teman ya, dan itu mungkin juga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain ya, untuk memberi layanan pada kliennya, dan juga jangan sampai kita sebagai desainer mengecewakan mereka gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan tutorial ini. Semoga teman-teman bisa lebih baik lagi ya, mendapatkan kehidupan yang bahagia dan mendapatkan rezeki yang barokah. Salam dari kami, Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.